Stories, I'm a fool for your love. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Nah, peripheral gaming sekarang udah banyak banget tersebar di Indonesia, mulai dari brand lokal maupun dari brand dari luar juga ya. Tapi kadang desain dan nama dari sebuah brand itu tuh menjadi salah satu pilihan utama ketika para konsumen mau beli peripheral tersebut. Nah, makanya dari itu di sini saya akan coba beberapa peripheral terbaru khususnya dari Sigemen. Karena udah ada di samping kiri saya juga. Di sini ada Gemen gaming headset Galea. Di boxnya ini udah ada design to dominate. Nah, terus yang bawahnya ada 50 mm driver. Jadi dua fitur ini mungkin menjadi salah satu fitur unggulan. Apalagi dia juga udah support 7.1 stereo surround. Terus ada breathable memory foam. Terus untuk gaming dan high tune quality makes your immersive. Oke, kita akan coba ya. Terus yang keduanya di sini ada mouse wireless. Ya, ini GM300W yang punya sensor PixArt ya 2400 dpi dan katanya ini tuh irit baterai. Diklaim mampu bertahan sampai 180 hari. Kita kenalan satu-satu aja dulu ya, mulai dari si headsetnya dulu. Kita langsung saja buka dan seperti ini. Pertama ada buku garansinya ya, nggak lupa juga karena kalau produk baru harus ada garansinya. Jadi kalau ada apa-apa tinggal di RMA aja gitu, ganti yang baru. Oke, oh ini dia udah bisa dilipat ternyata teman-teman tuh seperti ini. Lipat. Oke, pandangan pertama kesannya cukup elegan, mewah ya. Kita akan coba. Ya lumayan, cengkramannya cukup kuat juga, tapi nggak terlalu sakit ke pipi. Nanti kita akan coba pas main game lama ya, gimana rasanya. Headphone Gaming Galea ini tuh memiliki dua varian yang saya lihat di e-commerce, yaitu ada untuk PC dan untuk smartphone. Bedanya di ujungnya ini menggunakan USB Type A ya. Ini udah gold plate, tentunya ini anti karat juga dan lebih awet. Dan satu lagi versi headset Galea yang 3,5 mm si jacknya ya. Katanya ini untuk smartphone dan tidak ada RGB-nya, tapi yang ujungnya USB ada RGB-nya di sini. Gemen Galea ini berjenis upper ear yang menutupi semua telinga, jadi suara di luar headphone ini dapat diminimalisir, bahkan tidak terdengar sama sekali ketika volumenya menggunakan 100%. Earmuffnya juga terbuat dari memory foam yang lembut, jadi tidak terasa panas atau gatal dan tidak terasa berat dalam pemakaian yang lama. Tapi kalau kepala kaliannya cukup kecil ya, kalau ukuran untuk saya sih dicoba main game 3 jam 4 jam, cengkramannya sedikit kerasa agak neken. Memiliki headband bahannya dari kulit sintetis juga, terus di depannya juga ini kulit sintetis juga, dan bagian sampingnya ini dari foam. Nah, tapi untuk penggunaan jangka panjang biasanya kulit sintetis seperti ini suka sobek-sobek atau mengelupas ya. Sama juga bagian depannya juga ini dari kulit sintetis, tapi untuk bagian dalamnya, nah ini dari foamnya, ini biasanya lebih awet. Paling juga cuman kotor aja sih. Saya juga udah pakai headset yang menggunakan kulit sintetis seperti ini 6 bulan sampai 10 bulan, biasanya kulitnya terkelupas. Tapi untuk yang menggunakan memory foam seperti ini biasanya cuman kotor-kotor aja atau jadi kempes. Cuman kalau menggunakan kulit sintetis seperti ini, si headset ini jadi kedap banget ketika dipakai seperti ini. Suara dari luar sedikit banget kedengerannya. Nah, terus headset ini juga memiliki controller. Di sini ada controller, ada volume, ada switch LED-nya, terus di bawahnya ada tombol mute untuk mic. Nah, untuk mic ini, dan yang bawahnya ada mute untuk suara. Tapi untuk fitur mute suara ini seperti ada efek ketika ditekan. Biasanya kalau tombol mute tuh ditekan tep langsung mati suaranya. Kalau ini tidak. Ketika ditekan tek, seperti ada efek menurun si volumenya. Misalkan dari 100 ke 0 tuh sepersekian detik lah baru mati si suaranya. Begitu juga sebaliknya ketika di unmute ya. Tep, ada dari 0 sampai 100 baru kedengeran lagi suaranya. Untuk bagian mic-nya juga ini bisa dilepas pasang. Nah, kita tinggal putar, cabut seperti ini. Kalau kalian mau menggunakannya tinggal pasang aja lagi
gampang gitu. Untuk drivernya di sini sudah dilengkapi dengan 50 mm driver. Saya akan coba untuk main game, dengerin musik, dan nonton film. Bagaimana rasanya? Sleepless nights and headaches stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all Oke, kalau untuk kualitas suaranya, mulai dari mid, treble, vokal, bass, ini tidak ada masalah. Semuanya seimbang, tidak ada yang terlalu tinggi banget bassnya, terus vokalnya, midnya enggak, cukup seimbang. Terus juga ketika di volumenya 100%, ini enggak pecah, masih tetap jelas lah didengarkan. Nggak usah disetting 80% atau 90% gitu. 100% aja kalau mau kenceng, ini masih tetap enak didengarkan, nggak pecah si suaranya. Nah, tapi ada satu hal yang mengganjal di sini. Ketika tadi saya pakai di sini, ternyata si besinya ini tuh agak neken ke bagian leher yang bawah ini ya. Jadi kalau lama-lama gitu agak sakit juga gitu kan. Tapi ya kegunaan si besi ini ya memang ada lebihnya juga ya, untuk bisa melipat si headset seperti ini, jadi lebih ringkas. Kalau kita menggunakan bahannya dari karet atau dari plastik, ketika dibengkok-bengkok seperti ini bakalan lebih cepat rusak atau patah ya. Makanya di sini harus menggunakan besi supaya lebih fleksibel dan tahan lama. Jadi ada plus minusnya juga ya si besi di sini. Dengan harga yang ditawarkan saat ini kebetulan ada promo dari 1 jutaan dan sekarang menjadi 539 ribuan. Wow, cukup berat persaingan headset di harga ini. Gamen sudah berani bermain di kelas harganya nih. Nanti kalian boleh cek link lebih lengkapnya di deskripsi. Oke, lanjut ke barang yang kedua. Ini ada mouse wireless dari si Gamen ya, GM300W. Nah, kita akan langsung saja buka di sini. Nah, seperti biasa akan mendapatkan kartu garansinya juga 1 tahun ya. Jadi kalau ada apa-apa tinggal ditukar aja. Oke, pandangan pertama cukup ringan juga, nggak terlalu ringan sih, karena di sini ada baterainya ya. Nah, udah include ada baterainya di dalamnya, jadi nggak terlalu ringan. Terus dongle-nya juga di sini ada. Nah, ada tempat penyimpanannya juga, jadi biar nggak hilang. Terus ada sedikit nonjol juga, jadi ketika dipakai kalau lupa cabut dangle-nya ini nggak akan bisa kepake karena si dangle-nya ini menonjol. Terus di samping sensornya di sini ada 3 switch on, off, dan LED on. Ketika di-on-kan, nah dia bisa berjalan, tapi LED-nya mati. Ketika pilih yang LED-nya on, si LED-nya ini nyala. Terus untuk sensor yang digunakan di sini menggunakan PixArt P3212. Namun sayangnya sensor yang digunakan ini bukan PixArt yang seri tertingginya ya. Cuman ya lumayan lah ya. Dengan harga yang ditawarkan 139.900-an, kalian boleh cek nanti update terbaru harganya ya, karena ketika saya publish ini harganya lagi promo. Keunggulannya ini ada fitur sleep ya, jadi ketika tidak digunakan dia tuh akan masuk ke mode sleep, tapi ada sedikit jeda ketika dia menuju ke mode jalannya ya, ditekan-tekan 1 kali 2 kali baru dia respon kembali. Nah, untuk desainnya si Gamen itu menyebutnya desain ambidextrous, ringan, nyaman digunakan. Body boss-nya juga bisa menyesuaikan dengan telapak tangan karena si bagian kanan kirinya ini cukup sama ya tuh. Jadi kalian pengguna kidal atau pengguna tangan kanan harusnya ini tetap bisa mendapatkan cengkraman yang sama. Oke, kesimpulannya setelah saya menggunakan beberapa hari ke belakang, mulai dari si headsetnya dulu ya.
Headsetnya di sini desainnya saya suka ya. Modelnya juga saya suka, RGB-nya juga nggak lebay, ada di sini aja meskipun tidak bisa dirubah warna lain. Terus kabel aksesoris seperti ini warna merah hitam ya. Ciri khasnya Seagamen, ini udah kental banget. Apalagi logo Seagamen-nya ini ada di sekitaran ini nih. Ketika dipakai seperti ini, orang yang lihat dari kanan kiri langsung kelihatan, oh ini headsetnya Seagamen. Untuk suara mic-nya standar aja, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga. Terus yang penting ada softwarenya. Nanti kalian bisa download softwarenya di web resminya Seagamen. Ada fitur atau pengaturan si mic-nya juga bisa diutak-atik lah sesuai dengan keinginan kalian. Kalau untuk urusan game, dipakai main game, dengerin musik, nonton film, ya jelas nggak ada masalah ya. Soalnya mid-nya, vokalnya, bass-nya cukup seimbang. Terus dipakai 100% juga nggak sember, nggak pecah suaranya. Cukup oke lah ya. Di harga 500 ribuan, ya di awal saya bilang ya, memang driver dan desain si headset ini menjadi fitur unggulan. Makanya disimpan di box paling depan, ya ini yang diandalkannya. Terus untuk bagian earphone-nya, saya suka yang menggunakan memory foam seperti ini. Tentunya ini bakalan lebih awet dibandingkan ada kulit sintetis seperti ini. Biasanya 6 bulan, 10 bulan dia tuh akan mengelupas. Tapi untungnya di sini ada perpaduan ya. Untuk bagian depannya ini menggunakan kulit sintetis dan yang dalamnya ini menggunakan foam. Ini perpaduan yang cukup pas juga lah ya. Jadi kita ketika dipakai seperti ini, apalagi volumenya cukup kencang, orang-orang di luar sana tuh nggak akan kedengeran. Jadi kita bakalan fokus kalau kita lagi main game, lagi dengerin langkah musuh ada di kanan atau kiri gitu kan. Terus kalau untuk mouse-nya di harga 134 ribuan ini cukup affordable. Terus fitur yang disematkan di sini seperti sensor PixArt ya. Kita kenal juga sensor PixArt tuh sensor gaming. Namun yang digunakan atau yang ditanamkan di sini bukan seri tertingginya. Terus untuk wirelessnya juga maksimum 10 meter. Ketika dipakai main game tadi juga masih tetap nggak kerasa ada delay. Ya mungkin ada, cuman saya nggak berasa ya. Kecuali kalau kalian memang atlet e-sport, ini bakalan kerasa ada sedikit delaynya. Cuman kalau kalian mau upgrade nih dari mouse biasa yang 20.000, 30.000, pengen nyobain mouse gaming, mungkin Seagamen GM300W ini bisa menjadi salah satu pilihannya sebelum kalian upgrade mouse ke gaming profesional yang harganya 500.000, 1 juta, dan ini bisa jadi salah satu pilihan terbaik di harga yang ditawarkan. Oke, mungkin gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.